Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang perundingan Linggarjati, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang agresi militer pertama. Selamat memperhatikan ya. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Dan Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pemerintahan federal sementara secara bersama-sama. Yang kedua, pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. Yang ketiga, Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Dan ultimatum yang keempat yaitu pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pada prinsipnya, Kabinet Syahrir yang jatuh pada Juni 1947 dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Begitu juga dengan kabinet baru yang terbentuk pada tanggal 3 Juli 1947 di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin yang juga tetap menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melaksanakan aksi polisional Merdeka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan. Orang-orang Cina di Jawa Barat dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda termasuk Van Mook ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan republik yang lebih lunak. Tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai aksi polisional tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia dapat dikurung oleh Belanda. Hubungan keluar bagi Indonesia juga mengalami kesulitan karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai oleh Belanda. Secara ekonomis, Belanda juga berhasil menciptakan kesulitan bagi Republik Indonesia karena daerah-daerah penghasil beras telah jatuh ke tangan Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental dan kekuatan tentara Indonesia yang didukung oleh kekuatan rakyat. Tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB.
Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat, yaitu Dr. Walter Foote, dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia. Komisi konsuler diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947, pasukan masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan-kemajuan pasukannya setelah pemerintah melakukan gencatan senjata. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Dan pada tanggal 14 Agustus 1947 dibuka sidang Dewan Keamanan PBB. Dari Indonesia yang hadir antara lain Sultan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Committee of Good Office atau Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian, Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yaitu Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Akan tetapi, Belanda masih terus berulah sebelum Komisi Tiga Negara datang ke Indonesia. Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Dan pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak, Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Nah, itu tadi adik-adik materi tentang agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian, apa sih dampak positif dan negatif dari adanya agresi militer Belanda yang pertama ini bagi Indonesia? Yuk kita simak. Adapun dampak positif dari agresi militer Belanda yang pertama bagi Indonesia yaitu yang pertama, dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun. Sebaliknya, Indonesia mendapat banyak dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia.
Yang kedua, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Kemudian yang ketiga, posisi Indonesia dalam perjanjian internasional menjadi semakin kuat. Sedangkan dampak negatif dari adanya agresi militer Belanda yang pertama, yaitu yang pertama, melehakan kekuatan militer Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Yang ketiga, banyak korban dari Indonesia, baik tentara maupun masyarakat sipil. Yang keempat, mempengaruhi ekonomi negara. Dan yang kelima, mengganggu stabilitas politik Indonesia. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan materi tentang agresi militer Belanda yang pertama. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.